Halo Sobat Bajaj, kembali lagi di channel YouTube Bajaj. Kali ini saya mau mereview Hiace yang sudah dimodifikasi oleh Bajaj yang ada di belakang saya ini, teman-teman. Nah, untuk bagian eksterior tidak ada perubahan sama sekali, tapi di interiornya ada perubahan yang pasti teman-teman sukai, di mana di dalamnya ada sesuatu yang menarik. Yuk kita langsung aja ya. Sebelum kita masuk ke area dalam, kita mau lihat dulu area kabin supir di depan ya. Nah, untuk area ini tidak banyak perubahan, di mana di sini hanya pengcoveran jok depan ya, agar senada dengan warna yang ada di belakang. Dan di tengah-tengah itu juga ada cool box, di mana cool box ini dapat membantu untuk minuman agar tetap dingin ya teman-teman. Bukan kulkas tapi cool box gitu teman-teman. Nih di tengah sini. Gitu. Oke, dari sini kita langsung ke part yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman, di mana part ini adalah yang menurut saya paling menarik. Nah, ini untuk pintunya sudah menggunakan sliding door elektrik ya teman-teman. Disediakan juga footstep-nya untuk membantu penumpang yang mau masuk ke dalam mobilnya gitu. Oke, saya lepas sepatu dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya udah berada di dalam Hiace-nya, di mana di bagian belakang ini hanya terdapat 2 kursi dan di belakang ada sofa ya teman-teman ya. Gitu. Kita bahas dari kursi yang 2 ini. Kursi ini sama ya, dua-duanya ini sama, full elektrik juga. Dari yang terlihat dari kamera, di kursi ini sudah ada wireless charging ya di teman-teman di sini. Jadi teman-teman yang punya smartphone sudah support wireless charging, ini sangat berguna sekali ya teman-teman ya. Gitu. Nah, juga di bawahnya ini juga ada untuk penyimpanan ya. Mungkin bisa buat penyimpanan smartphone atau apa gitu ya. Nah, di kursi elektrik ini ada juga terdapat layar untuk pengoperasian dari kursi elektrik ini ya teman-teman ya. Dan di sini sangat kompleks sekali. Di sini banyak banget pengaturannya. Dimana di sini bisa juga sebagai reclining. Kita coba ya. Nah, ini ada ke atas dan ke bawah. Ini untuk recliningnya. Kita coba pencet. Oke. Nah, ini bisa segini rebahnya teman-teman. Nah, untuk maksimal rebah itu karena ini di belakangnya ada sofa, kita harus majukan dulu, di mana di sini juga ada tombolnya untuk memajukan seatnya ke depan ya. Nah, ini juga bisa maju mundur. Oke, kita majukan dulu. Nah, cukup. Oke, kita kembali lagi ke recliningnya ya teman-teman ya. Di sini. Nah, ini bisa merebah seperti ini teman-teman. Nah gitu. Nah, untuk leg rest-nya juga ada di sini ya teman-teman ya. Nih, kita majukan leg rest-nya. Nah, ini benar-benar bisa lurus ya teman-teman ya. Jadi mau perjalanan jauh sambil santai juga bisa. Nah, di sini juga bukan hanya tadi leg rest atau reclining, tapi di sini juga terdapat fitur massage ya. Massage itu nanti ada 3 macam, itu akan timbul getaran-getaran di sini ya. Jadi lumayan untuk relaksasi selama perjalanan gitu, teman-teman. Oke, dari kita ngebahas kursi ini, kita bahas juga yang ada di depannya, teman-teman. Di atas ini terdapat TV monitor dan juga ada speaker dari Bose ya teman-teman ya. Kalau menurut saya untuk TV monitor ukuran segini itu cukup lumayan ya, karena misalnya TV terlalu besar itu juga pandangannya kurang enak ya kalau dari tempat yang posisi paling di depan. Oke, di bawah TV ini juga ada sekat di sini, dimana sekat ini bisa fleksibel, bisa ditutup atau dibuka dengan cara menekan yang ada di sini nih. Ini teman-teman. Nah, ini adalah windshield ya. Kita tekan dan dia langsung keluar secara motorized ya teman-teman ya. Suaranya juga nggak berisik, ini halus banget suaranya. Ya, kita tunggu sampai tutup maksimal ya. Nah, sekat ini bertujuan adalah untuk menjaga privasi dari kabin penumpang belakang ke supir ya, gitu teman-teman.
Dan untuk lebih menjaga privasi agar bagian supir tidak bisa melihat ke belakang, di situ ada juga magic mirror ya. Ini kita tidak bisa melihat ke depan dan juga di depan tidak bisa melihat ke belakang. Dan untuk komunikasinya gimana? Komunikasinya di sini juga ada intercom, di mana intercom itu ada di sebelah sini teman-teman. Ini teman-teman, ini untuk komunikasi ke depan. Oke, di selain itu juga di sini ada fitur yang menarik, di mana di sini juga terdapat kaca ya untuk dandan-dandan dalam mobil. Nih tombolnya mirror. Dan ini dia juga sama, dia terbuka atau beroperasi secara motorized ya. Gitu. Tuh. Oke, ini cocok banget mungkin buat persiapan kalau mau turun dari mobil, mau ketemu orang, mau ngerapiin rambut gitu, itu bisa dilakukan di sini ya teman-teman ya. Sepertinya cukup lumayan ya kalau segini, sambil melihat ke depan gitu, sambil merapikan rambut, itu oke banget. Oke, kita tutup lagi teman-teman. Oke, sambil dia nutup, saya mau ngebahas di sini. Di sini ada sebuah kompartemen kecil, tapi sebenarnya lumayan ya, agak ke dalamnya lumayan luas. Di sini bisa buat menyimpan mic ya. Karena di mobil ini juga ada fitur untuk karaoke gitu. Di sini teman-teman sudah dapat 2 mic gitu. Nah, ini kita simpan di dalam. Oke, di bawah dari sini kita ada juga cool box. Tadi kan juga ada cool box di depan dan ini juga ada cool box di belakang. Gitu. Oke, di atasnya cool box ini ada tombol-tombol banyak ini. Tombol ini merupakan tombol dari lampu-lampu yang ada di dalam dan juga tadi tombol-tombol dari pengoperasian yang dari skat, dari kaca tadi gitu teman-teman ya. Nah, ini tombol-tombolnya banyak banget. Oke, dari kompartemen saya mau ngebahas dinding-dindingnya teman-teman ya. Nah, dinding-dinding ini sudah dilapisi semuanya full dari depan ke belakang, dan juga Baze menambahkan gorden, dimana gordennya pun juga gorden elektrik. Ini tinggal satu sentuhan aja dia langsung kelipat ke atas gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini merupakan gorden yang saat ini menjadi gorden favorit dari customer Baze yang membuat mobil di Baze. Dan untuk menutupnya juga sama, hanya satu sentuhan gitu. Dan ini juga secara elektrik ya, dan bunyinya juga nggak berisik gitu, senyap gitu teman-teman. Oke, kita tutup. Dan di sini juga ada sebuah meja yang kalau teman-teman mau makan dalam perjalanan atau mau bekerja, buka laptop, meja ini bisa digunakan gitu. Dan ini juga lagi-lagi secara motorized dan halus banget gitu. Nah, nih mejanya cukup kuat ya, tuh kuat banget. Ini emang kebetulan kita nggak buka karena emang nanti yang ngebuka biar konsumennya aja gitu ya. Nah, untuk plafonnya juga kita menggunakan plafon model sunrise, di mana plafon ini biasanya disematkan di mobil Baze dengan tipe V dan Q ya gitu teman-teman. Jadi emang ini adalah perpaduan dari beberapa tipe signature dari Baze ya. Nah, ini plafonnya seperti ini teman-teman. Emang terlihat simple, tapi menurut saya tetap kelihatan mewah ya. Di sini juga ada di samping-sampingnya gitu teman-teman. Oke, dari sini bahas bagian belakang nih. Di bagian belakang ini ada yang menarik banget teman-teman. Nah, di bagian belakang ini adalah bagian yang menarik menurut saya, di mana di sini adalah sofa ya. Di mana sofa ini empuk banget, bahannya tuh halus gitu teman-teman. Halus, ini ada lapisannya lagi gitu. Jadi buat nyantai begini oke, bisa 3 orang duduk di sini. Tapi mungkin dalam perjalanan sebaiknya jangan di sini, karena emang di sini tuh hanya untuk ketika mobil berhenti atau mode-mode santai gitu teman-teman ya. Di bawahnya juga terdapat kompartemen teman-teman, di mana kompartemen ini cukup lebar ya. Nah, ini cukup lebar sekali, dan dalamnya itu sepanjang ini ya, sampai sini. Jadi teman-teman kalau mau nyimpen pakaian mungkin atau barang-barang itu bisa di sini gitu. Oke, kita tutup lagi. Dan di sini juga ada supply listrik di sini nih, kalau teman-teman butuh buat ngecas atau apa gitu ya. Oke, kita coba operasikan ini ya. Di sini kita bisa menjadikannya sebagai sofa bed. Nih tombolnya yang ada di bawah ini teman-teman. Oke. Oke,
segini jaraknya. Tentunya jarak ini sudah disesuaikan dengan ukuran space yang ada di dalam mobil ini ya. Ini pas banget sampai sini dan ini nggak bakal membuat lecet karena ini halus banget. Nah, teman-teman bisa tiduran di sini untuk 1 orang ya. Nah, gini teman-teman. Nah, teman-teman juga tetap nyaman kok kalau di sini sambil nonton TV karena ukuran TV-nya menurut saya cukup pas ya untuk proper untuk mobil ukuran HS ini ya. Dan di sini juga ada lover AC dan jadinya teman-teman kalau tidur di belakang sini juga tetap dapat suplai AC dari atas gitu. Sebelum kita ke kamar mandi, saya mau membahas ini nih teman-teman. Di sini ada 2 penyimpanan, di mana penyimpanannya tutupnya unik banget ya. Itu bisa ditarik gini dengan mudah tanpa effort. Ini bisa tertutup dan ini cukup luas banget teman-teman. Tuh. Oke, ini luas banget teman-teman. Dan di bawahnya juga ada. Nah gitu. Nah kerennya lagi, saya sukanya tuh walaupun ini kompartemen tapi tetap dikasih lampu ya, ambience gitu. Jadi kalau teman-teman selama perjalanan tuh kalau mau nyari-nyari barang itu tetap enak ya. Jadi nggak gelap gitu. Kita selanjutnya membahas toilet yang ada di dalam HS ini teman-teman ya. Nah untuk toilet ini, untuk pengaturan lampunya tuh ada di sebelah sini teman-teman. Ini bisa dimatiin. Nah ini kalau dimatiin itu warnanya tuh kuning ya. Tapi kalau dinyalain langsung ke putih gitu. Oke, cukup terang. Coba kita lihat. Tinggi HS emang hanya maksimal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi toiletnya juga seperti ini. Saya tinggi 170 emang nggak perlu nunduk. Dan ini toiletnya itu bisa diputar ya. Jadi sesuai dengan nyamannya teman-teman ketika toilet ini bisa diputar. Tuh teman-teman bisa diputar. Dan di sini juga ada pegangan kalau di perjalanan mungkin jadi biar enak. Di sini juga ada gantungan bajunya juga. Dan di sini juga ada exhaust-nya. Nah ini exhaust ini buat membuang bau-bau tidak sedap yang ada di kamar mandi ini teman-teman ya, toilet ini. Dan ini juga ada wastafel, mini wastafel, tapi sebenarnya ini cukup banget. Kebetulan airnya dimatiin ya. Nyala teman-teman tuh. Oke. Di sini juga ada tempat untuk sabunnya ya. Dan di sini juga ada penyimpanan untuk naruh-naruh barang kebutuhan yang ada di toilet gitu. Oke, dan tak lupa juga di sini ada tempat sampah yang disematkan di sini untuk keperluan buang-buang tisu ya, teman-teman. Oke, karena toiletnya ini adalah toilet portable, jadi teman-teman bisa membuang kotoran-kotoran yang ada di sini nanti melalui jalur yang ada di belakang. Nanti kita ke belakang ya, teman-teman ya. Oke, di sini juga ada flashnya ya. Masih kita tutupin. Ini masih belum digunakan soalnya gitu, teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Oke, setelah dari toilet ini, nanti akan saya tunjukkan ke bagian belakang tempat untuk pembuangan kotoran yang ada dari toilet yang ada di HS ini, teman-teman ya. Yuk kita lanjut ke belakang. Nah, ini kita di bagian belakang, di mana tadi pembuangan untuk kotoran dari toilet mobil HS ini adalah di sini, teman-teman ya. Nih, gitu. Nah, ini tinggal ditarik aja, teman-teman, lalu dibuang di tempat yang sudah disediakan. Jangan dibuang sembarangan ya, teman-teman. Oke, itu review dari HS yang sudah dimodifikasi oleh Bajaj. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa follow sosial media Bajaj di Instagram dan di TikTok @bajaj.luxury, teman-teman. Oke, sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Bye.